Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang rempah-rempah. Apakah teman-teman tahu apa itu rempah-rempah? Secara umum, rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisa dalam masakan. Menurut para ahli, Sodiarto dan kawan-kawan tahun 1978, rempah-rempah adalah bumbu yang berasal dari tumbuhan seperti jahe, serai, lengkuas, kunyit, dan sebagainya, yang dimanfaatkan baik dalam bentuk tumbuhan segar maupun kering yang nantinya dicampur pada masakan sebagai penyedap. Macam jenis rempah-rempah ada 7. Yang pertama, jenis-jenis adas dan jintan. Contohnya jinten, biji bunga matahari, ajuain, aren, asam jawa, basil, dan lain-lain. Yang kedua, jenis bawang. Contoh bawang batak, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bawang kucai, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis cabai, contohnya cabai hijau, cabai merah, cabai paprika, cabai rawit kecil, dan cabai jalapeno. Yang keempat, jenis rempah kering, contohnya kayu manis, kecombrang, kemiri, kemukus, kencur, dan lain-lain. Yang kelima, jenis lada atau merica, contohnya lada putih, lada hitam, pala, rosemary, selada air, dan lain-lain. Yang keenam, jenis seledri dan daun, contohnya seledri daun, serai, tamari, tauco, dan lain-lain. Yang ketujuh, jenis rimpang, contohnya vanili, kunyit, wijen, wasabi, zaitun, dan lain-lain. Ciri khas macam rempah. Yang pertama, jenis-jenis adas dan jintan, yaitu aren. Buah aren yang muda, intinya masih lunak dan agak bening. Buah ini tidak dapat dimakan langsung karena getahnya sangat gatal. Setiap tandan mempunyai 10 tangkai atau lebih. Dan setiap tangkai memiliki lebih kurang 50 butir buah berwarna hijau sampai coklat kekuningan. Yang kedua, jenis bawang, yaitu bawang batak. Bawang batak memiliki bentuk seperti bawang daun, namun dengan ujung tangkai yang lebih panjang. Daun kecil panjang dan warna umbinya cenderung putih. Jadi mirip bawang daun berbentuk mungil. Yang ketiga ada jenis cabai, yaitu cabai rawit. Cabai rawit dengan batangnya berkayu, berbuku-buku, dan bercabang banyak. Daunnya tunggal berbentuk bulat telur, dengan panjang daun kurang lebih 10 cm, lebar 5 cm, tepi daun rata, tidak berbulu, ujungnya runcing dan pangkalnya tumpul. Bunganya tunggal, 2-3 buah, letaknya berdekatan, warna putih kekuningan. Yang keempat ada jenis rempah kering, yaitu kayu manis. Memiliki tinggi sekitar 8 meter hingga dengan 10 meter. Pada bagian daunnya berwujud panjang dan juga agak runcing terhadap bagian ujungnya. Memiliki tulang daun sekitar 3 hingga 5. Yang kelima ada jenis lada atau merica, yaitu pala. Memiliki buah yang agak panjang dan bulat. Buahnya berwarna kuning, memiliki daging, dan juga isi di dalam buah itu berwarna merah dan coklat. Yang berwarna merah adalah biasa disebut fuli. Dan yang terakhir jenis seledri dan daun, yaitu serai. Tubuh berumpun dan daunnya berbentuk seperti pita melengkung ke bawah dengan ukuran lebar antara 0,5 sampai 1,5 cm dan panjang 50 hingga 100 cm. Tulang daun sejajar dan berada di bagian tengah. Batang tidak berkayu dan berusuk pendek. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komponen gizi pada macam rempah. Yang pertama ada jenis-jenis adas dan jinten, yaitu asam jawa. Asam jawa mengandung banyak karbohidrat dan serat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, kalsium, zat besi, seng, kalium, magnesium, dan fosfor. Yang kedua ada jenis bawang, yaitu bawang putih. Bawang putih mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat, mangan, vitamin C, kalsium, serta selenium. Bawang putih juga mengandung antioksidan seperti flavonoid, oligosakarida, serta asam amino. Yang ketiga ada jenis cabai, yaitu cabai paprika. Cabai paprika mengandung vitamin B, vitamin C, beta-karoten, karbohidrat, kalsium, protein, lemak, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, Fe. Selain itu, paprika juga mengandung asam askorbat. Nah, yang keempat
ada jenis rempah kering, yaitu kencur. Kencur mengandung pati, mineral, sineol, asam metilkanil, pentadekaan, asam sinamat, etil ester, borneol, kamfen, paraumarin, asam anisat, alkaloid, dan gom. Nah, yang kelima ini ada jenis lada, yaitu rosemary. Rosemary mengandung serat, protein, kalsium, zat besi, kalium, magnesium, dan zinc, vitamin A, folat, vitamin B, dan vitamin C. Yang keenam ada jenis seledri dan daun, yaitu daun seledri. Daun seledri ini mengandung karbohidrat, protein, serat, zat besi, kalium, dan natrium. Nah, yang terakhir ini ada jenis rimpang, yaitu zaitun. Zaitun ini mengandung vitamin E, kalsium, zat besi, dan kadar antioksidan yang tinggi. Selanjutnya, komponen fitokimia pada macam rempah. Yang pertama, jenis-jenis adas dan asam jawa, contohnya basil, mengandung senyawa metabolit sekunder, flavonoid, fenolik, dan saponin. Kemudian jenis yang kedua yaitu bawang, contohnya bawang merah, mencakup penapisan golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanon, steroid, triterpenoid, dan quinone. Yang ketiga, jenis cabai, contohnya cabai hijau, mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, saponin, dan tanin. Jenis yang keempat yaitu rempah kering, contohnya kemiri, mengandung tanin, alkaloid, saponin, steroid, dan triterpenoid. Jenis yang kelima ada lada atau merica, contohnya lada hitam, mengandung alkaloid, minyak esensial, fenol, dan derivat tanin. Jenis yang keenam ada seledri dan daun, contohnya serai, mengandung citronellal, citronellol, dan geraniol. Dan terakhir jenis rimpang, contohnya kunyit, mengandung senyawa fitokimia antara lain flavonoid dan turunannya, triterpenoid atau steroid, alkaloid, tanin, dan quinone. Komponen yang dapat merusak macam rempah ada 4, yaitu yang pertama jenis bawang. Bawang bombay pada pengujian terdapat adanya sulfur positif dan memiliki sifat antibakteri gram negatif Pseudomonas aeruginosa. Kedua, rempah ketumbar. Ketumbar berpotensi untuk terkontaminasi oleh mikroba termasuk kapang, karena mengandung nutrisi yang juga diperlukan oleh kapang yang menyebabkan penurunan kualitas bahan makanan dan makanan. Yang ketiga, jenis selada atau merica pala. Memiliki daya hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes, tetapi zona hambatnya lebih kecil dibandingkan dengan antibiotik cefuroxim. Yang keempat, jenis seledri dan daun selada. Bakteri Salmonella dan bakteri Elmonocytogenes ditemukan karena adanya terkontaminasi mikroba dari penyemprotan dengan air yang terkontaminasi atau saat pemupukan. Selanjutnya, contoh pengolahan macam rempah. Pertama, jenis-jenis adas, contohnya jinten. Dalam masakan, jinten biasanya disangrai atau dihaluskan. Jinten hitam biasa diolah atau dikonsumsi dengan berbagai cara. Ada yang mengolahnya secara tradisional, yaitu dengan merebusnya dengan air dan meminumnya sebagai jamu. Namun, sekarang sudah banyak industri yang mengolahnya menjadi ekstra dalam bentuk kapsul isi minyak, sehingga lebih praktis. Yang kedua, jenis bawang, contohnya bawang bombay. Aromanya yang khas membuat banyak orang mengolah bawang ini dalam berbagai jenis masakan. Dari jenis Western food, Chinese food, hingga masakan lokal pun selalu menggunakan bawang bombay ini. Contohnya onion soup khas Prancis. Yang ketiga, jenis cabai, contohnya cabai merah. Di Indonesia, cabai merah menjadi bahan utama untuk membuat sambal, dan juga olahan pedas lainnya seperti telur ataupun kentang balado. Yang keempat, jenis rempah kering, contohnya kecombrang. Kecombrang adalah bahan masakan yang dapat direbus, dibuat sambal, dan dicampur dalam sup atau gulai. Kelima, jenis lada atau merica. Contohnya lada hitam.
karena rasa dan aromanya yang khas. Lada hitam kerap dijadikan bumbu penyedap pada masakan seperti cumi, lada hitam, dan lain-lain. Yang keenam, jenis seledri dan daun. Contohnya tauco. Rasanya yang pedas manis. Tauco biasa diolah menjadi sambal tauco, tahu tauco, dan lain-lain. Ketujuh, jenis rimpang. Contohnya wasabi. Wasabi dimakan sebagai penyedap masakan Jepang seperti sashimi, sushi, dan soba.